Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Study with Afif. Kali ini kita lanjut dari progres, yaitu membahas mengenai Docker ya. Karena kita punya playlist Docker yang belum terselesaikan, yaitu di Docker. Dari yang video yang sebelumnya kita bisa melihat, meninjau apa sih dan perlu dipelajari mengenai Docker. Jadi kemarin sempat stuck waktu membahas mengenai belajar tentang Docker, di mana saya udah pending dari tahun 2023 kemarin karena ya yang pertama satu yaitu sibuk, mungkin menentukan waktu saat record belum tepat, apalagi waktu 2023 kemarin itu sempat saya apply kerja dan itu rantau di Jambi pas waktu itu. Jadi pas waktu balik di sini sempat ya dibilang belum menemukan job yang tepat sampai sekarang sih. Cuma untuk sekarang masih agak mendingan, tapi uh, diselipin sama konten yang saya upload yaitu tentang masih tetap di dunia perdevelopan. Jadi yang dimana sebelumnya saya membuat sebuah playlist baru tentang Adenosa, tapi masih tertunda juga pending karena ada beberapa masalah atau problem yang sebenarnya udah tengah-tengah jalan, cuma memang masih belum tersolve atau terpecahkan. Jadi di video mengenai Docker ini kita hiraukan soal Adenosa. Jadi tentang mengenai Docker, di mana saya terpotong di 2023 kemarin tentang Docker Container Network atau network pada Docker ya. Nah, setelah itu kita lanjut untuk menggunakan Docker via WSL. Jadi kita install dulu WSL 2 ke Windows 10, terus prepare bagaimana kita install Docker di WSL 2 itu. Sebenarnya kayak di video sebelumnya aja, instalasinya sama biasanya, sama seperti biasanya. Cuma permasalahan yang di video awal ini misalnya, yaitu ketika waktu update, sebenarnya udah saya jelaskan di part yang lanjutan yaitu di DNS server. Nah, sekarang kita membahas mengenai DNS server. Yang sebelumnya udah tersolve, kita menggunakan AI tool yaitu DeepSeek ya, karena menggunakan source yang lainnya itu belum verified menurut saya. Nah, kita lanjut di bab yang dimana saya jelaskan mengenai Docker ini. Oke, kita udah mengenai Pymon, control volume, network juga. Nah, ini baru kita masuk ke tahap Docker build image. Jadi fungsinya itu apa sih Docker build image? Fungsinya itu adalah membuat teman-teman bisa untuk mengkustomisasi sebuah image pada kontainer, atau kita sebut kontainer di apa ya, dirancang untuk versi kita sendiri, di custom versi kita sendiri, agar image ini yang biasanya itu mentahan, kita buatkan sebuah image yang dimana image yang kita buat itu adalah satu kesatuan dari sebuah aplikasi yang entah itu outputnya adalah web atau sekedar untuk
Bash script, tapi ini tuh program yang benar-benar script customnya kita. Nah, itu mungkin di sini kita bisa belajar. Oh ya, untuk alur pembuatan build image pada Docker itu bagaimana sih? Dan kita menggunakan apa? Yang pastinya kita menggunakan build image atau Docker build image. Nantinya kita akan mengkustomisasi dengan menggunakan file Docker file ini. Nah, selain itu kita bisa menggunakan Docker Compose untuk mengkompos sebuah file YAML atau format YAML ini untuk kita custom sebuah perintah yang dimana kita mau mencoba atau membuilding sebuah image di kontainernya ini. Ini cuma beberapa source saja yang saya cantumkan dan juga skema dari cara kerja dari si Docker Compose itu gimana. Pas waktu saya prakerin atau praktek kerja industri yang sebelumnya saya pernah alami. Dan ini karena di dalam aplikasi saya mengirim sebuah value ya di situ. Jadi saya tes sebuah Docker Compose-nya dengan Postman karena di dalam format atau di dalam image tersebut pas waktu sebelum compose saya kasih value kayak misal ini dengan nama apa, umur berapa. Ini cuma kayak sekedar value bahwa kita itu mengkasih sebuah detailing bahwa ini value-nya gitu. Kalau ini dengan menggunakan metode post dan formatnya JSON. Nah, ini lanjutannya aja untuk melihat datanya ketika itu berhasil atau tidak. Nanti mungkin di video selanjutnya kita membahas mengenai Docker build image-nya masih tetap, tapi kita menggunakan build automation di mana kita menerapkan GitHub Action. Entah itu kita coba, tapi sekedar kayak review aja dari saya bahwa ini menggunakan open source dari GitHub Action. Sebenarnya selain platform GitHub juga ada beberapa build automation lainnya seperti GitLab, terus CI/CD dari Ansible maupun Jenkins. Tapi itu masih belum saya coba. Nah, nanti selanjutnya kita bahas Docker orchestration itu lebih lanjut lagi. Karena ini nanti kita bahas apa itu overlay, apa itu konsep kerjanya dari multi container dari orchestration ya. Ketika kita mau build sebuah aplikasi dan dimana kita kasih sebuah beberapa nodes disebarkan ke beberapa nodes, terus di node-nya itu ada yang sebagai kepalanya dan juga sebagai bawahannya gitu. Ketika kita mau scaling sebuah aplikasi, biasanya kalau untuk penerapan orchestration ini sangatlah tepat teman-teman. Karena apa? Waktu kita mau menjalankan sebuah service, itu servicenya harus direplika atau diklon gitu. Karena pada dasarnya service yang udah ditaruh ke orchestrationnya masing-masing atau di node-nya masing-masing ini itu akan terbentuk sebuah high availability dan redundancy. Nah, yang dimaksud saya itu atasannya itu atau kepalanya itu adalah manager. Jadi ada yang sebagai node manager, ada yang sebagai node worker. Gitu. Nah, ini adalah sebuah pembelajaran bagi teman-teman sekalian mengenai dunia perserveran itu ada yang namanya juga high availability,
redundancy, terus scalability ya. Jadi ini tuh penting banget karena kita kalau mau mengimplementasi atau mendeployment sebuah aplikasi, kita harus benar-benar kayak waspada dan tricky ya memang, karena untuk request berbagai sebuah user yang entah itu ratusan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran, itu gimana kita caranya agar server itu tidak down secara langsung, karena user pas waktu execute sebuah aplikasi itu dalam bersamaan gitu. Nah, ini ada lagi untuk implementasi load balancer. Ini di tahap selanjutnya. Dan ini mungkin sebuah ulasan aja mengenai Docker Network, karena network pada Docker itu lebih banyak lagi interface-nya daripada kita lihat secara langsung network pada Linux system gitu. Padahal kalau dilihat-lihat ya, kalau kita belajar soal basic di Linux file system itu networknya aja udah apa ya, kebagi kayak terstruktur kecil-kecil detail dari networknya. Network interface-nya di Linux, apalagi di dalam Docker atau container. Nah, itu bagaimana lagi? Nah, kayak gini kira-kira. Lebih banyak lagi bahasanya. Kira-kira kayak gitu. Nah, kita coba dulu Docker build image, tapi dengan menggunakan Dockerfile. Oke, kita mencoba build image-nya dengan yang ada di PowerPoint saya aja. Untuk sementara kayak gitu. Jadi pertama-tama teman-teman gini aja dulu. Lihat dulu di terminal. Pastikan teman-teman ikuti dari video yang mengenai network di DNS server, karena di situ saya kasih trik untuk update WSL2 gimana, terus juga kalau mau sih diinstal aja terminalnya agar lebih gampang untuk masuk ke WSL. Clear. Kita lihat dulu di sini, dimana Docker PS ini kondisinya sama-sama mati. Jadi ada dua kontainer yang pernah saya hidupkan. Yang sebelumnya ini untuk testing aja. Yang kedua ini adalah lab kemarin yang mengenai Pine9, atau bisa dibilang atau disebut tentang Pine9 ini adalah sebuah provider DNS server. Kayak gitu kira-kira. Oke. Kita bisa copy dulu ya dari GitHub saya, atau teman-teman punya akun GitHub. Jadi kita copy sebuah file codingan ke dalam WSL kita, karena di sini masih belum ada di ls min la. Oke, ls min l cat Pine9. Astaga. Nah, ini kan cuma config dari name.conf atau meliputi tentang forwarder dan lain sebagainya pada Pine9. Oke. Kita ambil contoh aplikasi yang saya pakai, atau ini aja yang saya barusan apa namanya, saya coding ya, karena portfolio saya perlu saya upgrade soalnya.
Setelah itu kita pakai perintah di sini, yaitu yang pertama-tama git clone. Habis itu kita paste dari informasi GitHub-nya. Oke, kita enter di sini. Nah, kita tunggu. Nah, ini hasilnya cepat. Kita lihat ls-l. Kita lihat dulu ls-l portfolio. Nah, setelah itu kita lihat di sini slide semuanya. Pertama-tama kita kasih keterangan pada Dockerfile. Jadi kita create dulu di sini. Kita cd.portfolio. Terus kita kasih ya di sini nano atau sudo nano aja bisa kayak nano Dockerfile. Kita bikin sebuah Dockerfile di sini. Jadi untuk formasi penggunaan sintaks dari Dockerfile itu teman-teman adalah seperti ini. Mulai dari from diambil dari layer teratas. Jadi ini itu adalah image yang paling base-nya atau base layer image. Jadi penjelasannya kayak gini. Bentar. Oh, down ya. Jangan pakai ini aja. Pakai Notion saya. Kita coba coret-coret di sini aja. Personal home. Nah, di sini tentang apa tadi? Dockerfile. Terus di sini kok gini? Kurang paham juga kalau pakai ini ya. Wait. Kata yang bisa dicoret-coret gitu. Jangan ini sih. Gak usah. Gini aja, udah saya terangin via ini aja. Jadi pada sebenarnya kalau di sini saya tulis ya. Jadi kalau mengenai Dockerfile ini, layer teratasnya itu adalah Ubuntu atau base layer image-nya saya ambil dari OS. Entah itu teman-teman pakai Debian, Ubuntu, OpenSUSE, CentOS dan lain sebagainya, terserah. Tapi saya sarankan recommended itu Linux. Terus di layer kedua adalah perintah mengenai untuk command yang dijalankan, run. Kita ngerunning sebuah command karena command tersebut yang kita jalankan
untuk image-nya itu kita jalanin apa gitu. Nah, kayak gini. Nah, setelah itu baru copy, dan copy ini maksudnya copy di dalam file titik di area Docker filenya itu ke var www.html atau ke, jadi ini punyanya si hostnya di WSL-nya, terus di copy ke folder var www.html ke si punyanya container itu. Karena pada dasarnya kalau kita menginstal, yang pertama-tama kita ngerunning sebuah command untuk apt get update, pada umumnya ya, kalau kita melakukan sesuatu apapun di Linux biasanya mengupdate sebuah apt. Setelah itu kita install aplikasi web servernya. Nah, pada dasarnya kalau kita mau mengubah atau mengedit sebuah halaman HTML-nya, kita naruhnya di folder ini, var www.html. Terus kita kasih keterangan lagi, expose di port 80 sama 443. Dan yang terakhir adalah entry point. Entry point ini sebenarnya kayak command yang dijalankan di background proses. Kalau mau tahu entry point, Docker. Nah, ini adalah sebuah untuk proses point pada program kontainernya. Jadi pas waktu start, nah kontainernya ini execute dari awal kontainer itu hidup atau running. Nah, itu yang dimaksud entry point. Sebenarnya ada lagi yaitu CMD, tapi ini kita pakai entry point. Oke, kita ikuti aja ya dari sini. Kita keluar dulu. Kita remove dulu. Oh, ini D-nya besar ya, Docker file. Sorry. Kita lihat di dokumentasinya Docker ya. Lebih relate sama, lebih apa ya, akurat menurut saya. Kalau mau lihat di Docker file. Jadi kita lihat dulu cara menulis untuk penamaan Docker file itu gimana. Ya, benar. Berarti D-nya besar ya. Docker file, oke. Soalnya agak lupa juga sih. Docker file. Oke, kita from. Untuk Ubuntu-nya kita kasih, kita lihat dulu di Docker Hub. Kita lebih memilih untuk Docker yang versi terbaru lah. Ubuntu. Yang versi terbaru adalah bukan vokal sih, Nobel ya.
plugin ya. Kita pakai Nobel aja, yang versi latest-nya stable ya. Kita coba Nobel tulisannya gitu kan. Oke. Terus kita enter, kita jalanin run apt get update dan ditambahi apt get install, kita kasih Nginx juga, kita copy yang ada di dalam ini var www.html. Setelah itu kita lihat lagi, kita expose ya ke port 80 sama 443 karena kita jalanin di web, karena web portnya itu adalah di 80 dan untuk SSL ke 443 nya. Entry point, kita kasih entry point nya Nginx. Ini perintah untuk apa ya, selalu restart gitu service-nya di diamond ini, diamond off. Oke, diamond off. Titik 2. Oke, kita save, clear ls, aman. Kita lihat get docker file. Oke, setelah itu yang pertama-tama teman-teman jangan langsung di run kontainernya, karena pada dasarnya kita nge-build sebuah image, jadi kita belum ada yang namanya image yang namanya atau buatan kita. Entah kamu tulis web apa dan lain sebagainya, gak ada, karena memang di Docker Hub juga pun tidak ada gitu. Makanya kita perlu menggunakan command ini untuk agar image-nya itu memang di-verif, di-build menjadi image, dan setelah itu kita baru jalankan dengan perintah run. Kita coba dengan perintah gini, docker build mint. Kita kasih parameter ini. Kalau mau teman-teman tahu apa itu mint, kita lihat lagi kalau sambil belajar juga. Nah, ini mint ini adalah untuk memberi sebuah Docker build yang kita buat itu dikasih spesifik nama. Nah, nanti semisal teman-teman membuat sebuah aplikasi tersebut ternyata ada versinya. Nah, ini kasih aja titik 2 untuk versi berapa, titik 1.0 apa titik 2 1.0 atau titik 2 2.0 gitu. Akan membedakan untuk versi aja yang untuk penamaan ini. Oke, setelah itu kita lihat dulu lagi. Oke, kita namai portfolio web. Oke, setelah itu baru kasih keterangan titik, karena kita mau nge-build-nya di
area sini aja di folder ini, maka kasih keterangan titik aja. Tapi kalau misal teman-teman punya di folder yang lainnya, kita itu kasih keterangan path menuju foldernya berapa gitu. Oke, kasih titik, enter. Nah, ini akan menjalankan sebuah prosesnya, mulai dari building. Nah, di tahap proses building ini teman-teman, itu bisa kelihatan kalau image yang kita running itu verified atau malah failed. Karena pada dasarnya Docker akan mengecek sebuah entah itu versinya berapa, entah itu kita typo tulisannya ataupun duplicate atau usang versinya. Nah, itu kita bisa mengetahui di proses ini pas waktu Docker build kayak gitu. Oke, kita tunggu ya. Kayak dimulai dari layer atas ya, build dari base layernya dengan menggunakan Ubuntu ya, Nobel, bener, atau versi yang saat ini. Terus menjalankan perintah apt update. Setelah update baru dia lanjut ke install Nginx-nya. Ini masih berapa detik? Saya pause dulu. Oke, setelah kita building dan berhasil ya, baru kita run. Kita clear dulu di sini. Saya minimize sedikit. Nah, setelah itu kita run. Kita lihat dulu Docker image. Nah, di sini kita bisa lihat kita punya bikinan image-nya kita sendiri dengan nama portfolio web. Tag-nya latest karena by default kalau kita kasih versinya adalah latest kayak gitu lah kira-kira. Dan size-nya paling ringan dari image yang lainnya karena isinya cuma web aja sih sebenarnya. Oke, kita run docker run ke nama portfolio tailwind css gini aja. Kita kasih perintah untuk mendetach karena running di maksudnya di belakang background gitu. Terus min p untuk portnya kita kasih ke 80 dan 80. Nah, sebelum itu kita pastikan port 80 kita terbuka atau enggak. Nah, ini kan kosong, jadi aman aja. Nah, dulu pas waktu saya prakerin di sini port 80 terpakai. Jadi saya running di hostnya itu pakai port 80 gitu. Oke, 80. Nah, di sini kita kasih nama image-nya yaitu portfolio web. Salah. Loh, kok gini ya? Ctrl C. Oke. Enter. Oke, running dan kita lihat Docker PS. Kita bisa lihat let's start DOLPN. Nah, port 80 udah kebuka. Kita bisa cek via di terminal dengan menggunakan curl localhost. Nah, ini. Oh, panjang banget ini. Oke, clear Docker PS. Terus kita escape. Kita bisa lihat di sini dengan menggunakan
melihat IP-nya si WSL-nya dulu. Kita lihat di ini, bukan yang Docker 0 ya, tapi di Ethernet ini. Kita copy, coba di sini. Oke, web portfolio saya udah berhasil jalan di kontainer bikinan sendiri. Moga teman-teman paham dengan penjelasan mengenai Docker build image ini pada video kali ini. Mungkin itu aja dari saya. Saya shutdown dulu Docker shutdown. Shutdown. Stop portfolio. Nah, kita lihat. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Oke, kita akhiri di video kali ini dan kita lanjut di video selanjutnya. Bye. Terima kasih.